Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini dan kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan dan kasih setia yang menyertai dan menolong hidup kita. Ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kita umat Kristiani mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat kesehatan, kekuatan, bahkan keberhasilan di dalam segala sesuatu yang menjadi pekerjaan ataupun tugas kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita saat ini melihat bahwa kasih di antara manusia, atau relasi dengan manusia, sesama manusia, yang disimpulkan di dalam bahasa kasih, sudah tergeser esensi dan maknanya. Nah, kenapa hal demikian bisa terjadi Bapak Ibu dan saudara terkasih? Itu semua oleh karena keinginan atau kepentingan diri masing-masing atau kepentingan pribadi. Nah, saya mau mengajak kita untuk lebih mengoreksi diri, untuk melihat diri, oleh karena sebenarnya Allah lebih dulu mengasihi saya maupun mengasihi saudara. Nah, pada kesempatan ini kita belajar bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka daripada itu, apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Kita baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Di sini judulnya diberikan oleh LAI, Allah adalah kasih. Beginilah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup berolehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, topik pembicaraan kita atau renungan kita pada saat ini adalah barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita ini sedikit-sedikit sudah ada konflik, ada jarak, ada batas di antara kita. Namun, saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, melalui hamba-Nya, bahwa harus kita adakan kasih di dalam hidup kita. Oleh karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ketika ada kasih di dalam hidup kita, kita mampu mengasihi. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau misalnya Bapak Ibu memahami bahwa
semua manusia di muka bumi ini, di dalam hidupnya itu ada kasih. Namun kenapa kasih itu tidak diaplikasikan, kasih itu tidak sempurna? Ya, oleh karena kasih yang sempurna adalah kasih dari Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka daripada itu, ya, kasih yang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, yang sudah mengenal apa itu kasih dan bagaimana sifatnya, ya silakan dan marilah kita terapkan dalam hidup kita, mari kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena percuma kita mengenal apa itu kasih, ya secara singkat, kasih itu yang saya maksud di sini adalah saling mengasihi, saling menerima, saling mendukung, dan saling membangun. Ya, bukan kasih kalau bisa saling menjatuhkan. Bukan kasih kalau misalnya saling mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ingatkanlah diri kita untuk setiap kita harus mengasihi, oleh karena orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengenal Allah, ya Allah tidak mengenal Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Dan tentu hidup dan konsekuensi yang kita terima, ya tentu ya hidup yang tidak memiliki pengharapan, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, oleh karena kasih itu adalah Allah sendiri, maka marilah sama-sama kita hidupi kasih itu di dalam hidup kita, ya supaya apa? Allah yang telah menjadi kasih, yang telah menjadi manusia, ya itu tetap diam di dalam hidup kita, menuntun, memimpin, dan mengarahkan kehidupan kita, serta turut campur dalam segala sesuatu yang menjadi pekerjaan, usaha, dan membuat berhasil. Dan semua semata-mata menjadi hormat, ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.